Satgas Peribadatan Penanganan Dampak COVID-19 Paroki Jetis sudah menyediakan diri untuk melayani semua umat Paroki Jetis yang terdaftar sehat. Selamat datang di Setip, Sedulur Jetis Podcast. Hai. Jadi ini adalah podcast pertama Jetis yang nantinya akan banyak mengulik-ngulik tentang kehidupan menggereja, tentang informasi. Aduh abot ya ini ya ibu-ibu ya. Enggak nanti, tapi kalau di Setip ini bakalan mengulasnya dengan ringan yang pastinya enggak sepanteng banget ya. Nanti kita akan mengulas tentang informasi hidup menggereja, terus komunitas-komunitas apa saja sih yang ada di Jetis. Nah, hari ini the first Setip mendatangkan kedua bidadari yang luar biasa cantik-cantiknya ini. Bidadari. Tapi di samping itu bidadari ini tuh takut juga bilangnya gitu ya. Jadi dua bidadari ini adalah pelopor penanggung jawab dari Satgas, Satuan Petugas yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan ketika melakukan beberapa kegiatan menggereja seperti misa yang dilaksanakan secara new normal. Jadi ada kedatangan dari Bu Reta. Hai. Dan juga Bu Prima. Halo. Oke, beberapa waktu ke depan akan bersama kita membincangkan mengenai Satgas dan seberapa penting sih satuan petugas ini dalam melakukan beberapa kegiatan di gereja begitu ya. Ya, kegiatan new normal ya. New normal, Ya, benar banget karena karena liturgi ataupun non liturgi. itu dia, karena yang telah kita ketahui kan berbulan-bulan corona ini sudah berjalan gitu ya. Terus kita tuh kayak bingung, aduh misalnya mulai kapan ya? Kan kadang kita sudah PW streamingan ya kan. Aduh. Tapi juga ada rasa rindu kita mau ke gereja, tapi ada ketakutan juga nih, kekhawatiran. Aduh kalau ke gereja nanti bisa-bisa ada klaster baru kayak gitu kan. Nah ini kita tuh pengen tahu nih, mungkin umat-umat dengan melihat podcast ini semakin yakin untuk aku menggereja lagi. Nah salah satunya kita Setip mendatangkan Satgas Jetis. Mungkin Satgas. Bu Prima dan Bunda, kebiasaan Bunda ya, Bu Reta untuk berbagilah mengenai apa itu Satgas dan fungsinya itu seperti apa gitu. Apa itu Satgas? Mari kita dengarkan penjelasan dari Bu Reta. Jadinya Bu Reta ya. Kalau Satgas itu sebuah formasi yang dibentuk untuk melakukan tugas tertentu gitu. Tertentu itu apa tugas tertentu? Karena kita berada di wilayah paroki, di gereja, kita itu tugasnya lebih ke Satgas Peribadatan Penanganan Dampak COVID-19. Jadi nanti kita lebih ke liturginya karena kita kan akan mulai misa new normal. Nah, jadi saat itu kita sudah mendapat lampu hijau waktu itu dari Monsinyur ya. Enggak kuning merah lagi ya langsung. Lampu hijau boleh mengadakan misa hijau. gitu. Kalau di paroki mulailah dibentuk Satgas Peribadatan ini. Kapan kalau itu dimulainya atau dibentuknya gitu? Kapan Satgas ini terkhusus di paroki Jetis dimulai gitu? Juni. Satgas itu dibentuk dengan SK nomor 25. Kemudian Satgas itu dibentuk dengan nomor keputusan dari Romo Paroki nomor 25 tahun bulan 6 2020. Itu disahkan dan kami di semacam diberi mandat ataupun diberi SK ini kayak dilantik gitu, itu tanggal 30 Juni. Berarti memang Satgas ini tuh resmi dibentuk ya, enggak cuma kita tuh karena corona inisiatif sendiri kayak gitu. Enggak. Ini memang dari pasti paroki. ada karena inisiatif juga ya, karena Satgas terbentuk, tapi juga resmi dibentuk oleh satuan dari benar-benar pengurus gereja dari Romo sendiri, bahkan ada perizinan dari mana? Dari KAS ya.
Dari KS KS dan Satgas Covid Kota Jogja. Kota pemerintah sendiri pun juga ada izin untuk kita melakukan membentuk satgas apalagi di paroki Jetis ini gitu ya. Jadi nggak hanya luntang-lantung ya. Luntang-lantung ya, kami memang apa ya? Kami memang luntang-lantung di gereja, makanya agak berat waktu Dita tadi bilang menguli tentang menggereja. Gitu. Berat sekali. Tapi bukan itu aja ya yang bisa dilakukan. Mungkin kalau dalam segi tentang menggerejawi masih tapi untuk pelayanan ya. Untuk melayani itu tetap ada, apalagi di perempuan-perempuan kuat teges iki gitu kan ya. Gitu. Berarti memang sudah persiapan kurang lebih Juni, Juli, Agustus. Betul. Sudah kurang lebih 2 bulan ya kan, sudah dibentuknya kerja keras Satgas. sebagai kuda kita. Itu dia. Karena sudah kita ketahui bahwa di Jati sendiri sudah ada beberapa misa offline yang sudah dilaksanakan gitu kan. Nah, untuk melaksanakan itu sendiri itu apakah ada prosedur yang harus umat ketahui dan apakah seperti biasanya kita menjalani menggereja ya udah datang parkir terus pakai air ya langsung berkat gitu masuk gereja gitu, duduknya santuy bebas gitu atau gimana itu Ibu Satgas mungkin bisa menjelaskan kita dan untuk meyakinkan normal berbeda itu Mbak seperti Dita. apa itu bedanya itu kalau Tentunya memang dalam mempersiapkan misa new normal ini kami Satgas yang sudah ditunjuk terdiri dari kurang lebih 12 sampai 15 orang dan itu juga terdiri dari beberapa bidang yang memang ada di Paroki Jetis. Jadi tidak hanya bidang liturgi saja, walaupun ini dikhususkan yang pertama kali bergerak adalah bidang liturgi. Tapi kami menggandeng teman-teman bidang yang lain. Contohnya seperti sarana prasarana, kemudian komsos, kemudian para kawil, kemudian bidang kemasyarakatan seperti itu. Nah, untuk semua prosedur sudah kami penuhi karena memang baik dari KAS, dari Keuskupan Agung Semarang ataupun dari pemerintah Kota Jogja itu mewajibkan tempat ibadat itu untuk diverifikasi. Apa saja yang harus diverifikasi? Kok kayak media sosial ya? Iya, benar verifikasi kalau kita mau masuk Google. Itu dia. Nah, jadi ada 3 hal yang kami siapkan untuk kami bisa melayani umat supaya umat bisa datang ke gereja untuk mengikuti Ekaristi. Yang pertama adalah syarat administrasi. Administrasi itu apa itu yang administrasi itu gitu? Kami harus menyiapkan segala macam dokumen perizinan, lalu kami mendaftarkan diri ke Satgas Covid Jogja, tapi juga dengan melalui prosedur-prosedur yang bertingkat ya. Jadi dari mulai kecamatan, lalu ke balai kota. Kemudian setelah syarat administrasi ini dipenuhi, kami juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu apa saja Bunda? Apa aja tuh? Sarana dan prasarana itu mulai dari tempat cuci tangan, terus hand sanitizer, alat. Kalau alurnya tuh seperti apa tuh sterilisasi. kalau ketika umat datang? Ketika umat kan tadi dibilang administrasi misalnya kayak pendataan dari wilayah ya. Tadi kan sempat kayak ada pendataan umat yang datang itu kan harus ada data dari wilayah terus datang ke parkiran. Itu seperti apa sih alurnya mungkin biar bisa jadi gambaran juga umat-umat yang mungkin masih ragu gitu buat yang gereja. Aman kok. Aman kok. Kami jamin ke gereja. Sebelum ke situ para itu aman. Tak lanjutin dulu yang Oke, ini. silakan. Nah, jadi sarana prasarana kita penuhi dulu yang ada di paroki, mulai dari APD untuk petugas, lalu tempat-tempat kayak tadi tempat cuci tangan, lalu banner-banner untuk himbauan itu. Jarak di kursi. Nah, itu jarak di kursi. Jarak untuk menunggu itu juga harus ada gitu. garis merah. Garis merah. Nah, benar. setelah sarana prasarana kita baru menyiapkan itu dia SDM. Nah, umat itu termasuk di SDM. Untuk menyiapkan SDM ini kita sendiri juga harus menyiapkan
himbauan atau edukasi ya, edukasi untuk mereka. Jadi kita buat banner, buat video yang sosialisasi ke ketua lingkungan dulu, terus nanti biar ketua lingkungan mengedukasi ke umat. Nah, jadi edukasi ini memberitahukan ke umat apa saja sih yang harus kita lakukan kalau kita nanti mau misa di gereja gitu. Protokolnya apa aja sih? Nah, dari kami itu harus menyiapkan itu semua gitu. Agar bisa disosialisasikan, biar bisa umat paham. Jadi umat, oh begini toh gitu. Jadi kalau untuk alurnya, jadi sadari dulu deh umat itu sehat gitu. Berarti jadi yang pertama itu yang penting adalah umat yang datang ke gereja harus sehat karena kita harus menjaga gereja supaya gereja bisa tetap menjaga kita. Jadi saling menjaga ini ya ibu-ibu ya. Jadi kalau umat diri kita sehat, misalnya saya nih, aku sehat kok, aku yakin aku sehat gitu. Sehat yang bagaimana, Bun? Sehat yang tidak demam. Tidak demam, ya mungkin kriteria sehat. Itu tidak berada dalam terkena rentan penyakit gitu ya gitu. Jadi, yang di bawah 65 tahun. Nah, usia itu juga usia dari 10 tahun ke atas sampai di bawah 65. Untuk gitu. Usia kayak gitu ya. Begitu itu yang diperkenankan untuk misa. Nah, setelah itu setelah merasa diri kita sehat, yuk daftar ke ketua lingkungan. Betul. Karena siapapun yang mau ikut misa di paroki itu harus terdaftar. Dan membawa kartu wilayah. Nah, kartu wilayahnya udah pada dapat belum? Untuk apa itu kartu wilayah? Belum tahu ya kartu wilayah. Ada umat yang nggak paham kan, kok ada nganggo kartu nggak ngepeng kalau. Mungkin untuk apa sih kartu itu gitu. Oke. Berarti kalau menanyakan kartu berarti kita harus membicarakan ya Bunda ya. Ya, betul. Menginformasikan tentang alur kedatangan, alur masuk, kemudian alur komuni dan alur keluar ya. Kita dua-dua ya Bun, nanti kebanyakan kalau aku terus yang ngomong. Nanti sampai berbusa, nanti malah ya. Oke, saya akan menjelaskan alur masuk sampai dengan komuni nanti selanjutnya Bunda. Oke. Alur masuk ya. Alur masuk yang digunakan umat untuk masuk itu kan biasanya dari pintu mana saja, bebas ya. Kalau ini masuk parkiran dari pintu paling utara. Ya, oke. Pintu yang miring. Ya, pintu yang miring itu sudah ditutup, tidak boleh untuk keluar masuk kendaraan di situ, nanti hanya untuk keluar saja, masuk tidak boleh. Oke, jadi umat masuk, kemudian menunjukkan kartu kepada petugas parkir ya Bunda ya. Lalu setelah itu, setelah parkir tentunya sesuai dengan bloknya arahan petugas dan blok ya. Kemudian setelah masuk nanti antri di petugas termogan. Ada petugas satgas ya, siap. Rasanya deg-degan kalau di petugas termogan. Kalau kita ditembak. Nah, ya kan? Bahaya. Kok 37 gitu. Batasnya berapa batasnya? Batasnya 37,4 ya. Tapi ini hanya ditembak suhunya ya, tidak hatinya. Aduh, itu lain lagi. Ya. Terus kemudian masuk setelah di termogan lolos, nanti masuk kemudian mengumpulkan kartu wilayah. Enggak cuci tangan dulu Bang? Mengumpulkan kartu wilayah dulu baru cuci tangan. Oh begitu, baiklah. Lalu setelah itu, setelah cuci tangan, umat antri lagi untuk kolektor. Jangan lupa kalau ke gereja isi jadi kotak kolektornya ini sudah dipersiapkan dari rumah dari ya? awal. Iya. Apa sih biar kok disiapkan dari rumah kuduan kayak gitu? Supaya karena di dalam misa itu tidak ada kolektor mubeng. Mubeng ya, karena uang ini berpotensi itu dia. Corona ya. Iya, karena ada perpindahan tangan, kok koyot surat wasiat. Perpindahan uang ini membuat virusnya ikut kemana-mana. Oh gitu, jadi memang benar sudah dibawa dari Satgas, memang sudah kolektor ini memang ya kolektor di awal ya. Di awal biar untuk mencegah ya, salah satu pencegahan. Kemudian setelah memasukkan uang ataupun uang yang sudah di dalam amplop ke kotak kolektor, nanti
umat akan disemprot hand sanitizer lagi. Oh, hand sanitizer aja. Setelah cuci tangan, kolekte hand sanitizer lagi. Ya. Kemudian umat akan masuk ke dalam gereja. Di situ sudah ada per bagian, per blok. Kami membuatnya ada gitu 6 blok ya, A, B, C dan D, E, F. Kemudian blok yang pertama diisi adalah blok A. Nyuwun sewu Bapak Ibu dan rekan muda semua ya. Duduknya harus diatur, tidak boleh seperti masa normal. Iya, karena nggak boleh milih sendiri. Untuk mencegah adanya penularan, apalagi juga jaga jarak gitu tadi. Iya, betul. Jadi memang nyuwun sewu bagi Bapak Ibu semua, kalau sekarang kok ning gereja diatur, ya karena kenapa? Karena kita harus memenuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh KAS ataupun pemerintah kota. Oh iya. Ya. Lalu setelah itu duduk sesuai dengan tempat yang sudah diberi tanda, ya. Tentunya bukan tanda yang silang ya. Iya, jadi ada tanda silang, ada tanda kosong. Ada tandanya gitu. Tandanya. Jadi yang diduduki yang kosong, dan yang silang. Kok meletek? Salah, apa yang meletek? Lanjut, lalu setelah duduk. Setelah itu duduk, kemudian mengikuti misa. Pada saat misa, pada saat doa Bapa Kami ataupun salam damai, cukup tangan di dada. Kemudian pada saat salam damai juga cukup mengatupkan tangan saja, gini saja sudah cukup. Jadi tidak perlu bersentuhan dengan kanan kiri ya, tidak perlu bergandengan. Soalnya kalau gandengan juga jaraknya jauh. Iya, takut tangannya nggak sampai. Iya itu dia. Gitu. Terus untuk alur komuni, Bunda ada deh. Gantian lah ya. Gantian ya, banyak. Kalau komuni itu juga sudah ada alurnya gitu. Jadi sebelum komuni itu nanti ada petugas-petugas di bagian tertentu, itu terutama di bagian depan, itu akan menyemprotkan hand sanitizer itu gitu. Jadi sebelum komuni kita disemprot dulu tangannya biar bersih karena kita kan mau menerima tubuh dan darah Kristus nih gitu. Jadi biar steril. Kita maju komuni itu masih pakai masker ya, tetap pakai masker. Jadi sepanjang misa itu masker tidak boleh dilepas. Tuh. Jadi ketika kita komuni, setelah kita terima tubuh darah Kristus, lalu kita bergeser ke kanan, lalu kita buka dulu maskernya, lalu kita menyantap tubuh dan darah Kristus itu. Terus habis itu dipasang, lalu kita jalan lagi. Nah, ketika jalan ke tempat duduk pun itu juga ada petugas yang akan mengarahkan gitu. Jadi nggak bingung ya sampai ke baris yang paling belakang terus muter lagi gitu. Ada. Pengalaman ya untuk umat yang besok akan misa juga. Diperhatikan petugas tata laksana akan membantu akan membantu. Petugas yang ganteng-ganteng, ayu-ayu kok. Semua ramah kok. Jadi kalau mau bertanya pun monggo gitu. Jadi nggak usah takut dengan petugas-petugas yang banyak yang ada di situ. Setelah komuni selesai nanti untuk alur pulang nih. Untuk alur pulang pun juga diatur. Nah itu dia. Ya. Jadi ketika ada 4 blok nih misalnya yang terisi blok A, B, C, D. Yang mana sih yang boleh pulang duluan? Nah, yang datang duluan tadi blok A ya, nah, blok A dong gitu. Ternyata bukan, yang boleh pulang duluan itu blok yang paling akhir atau blok D gitu, yang terisi paling akhir. Nanti blok D itu pulang duluan, itu aja pulangnya dari baris yang paling belakang. Kenapa kayak gitu sih Bun? Kenapa nggak dari A aja gitu? Ini ya, karena kan yang datang paling akhir itu posisi mereka parkir itu yang paling mudah keluar gitu. Oh iya. Jadi yang harus keluar dulu itu yang di blok paling akhir. Biar gitu. Keluar duluan ya, baru dilanjut yang A. Nah itu kan karena bertahap biar tidak uyak-uyakan, apa sih namanya ya, berdesak-desakan ketika kita keluar dari tetap jaga gereja. jarak gitulah betul. Pokoknya. Kan kalau seperti biasa kita ya kayak tahu sendiri kan yang pasar kan, ya. Aku selak pengen itu nasi goreng nasi nggak sabar ya gitu. Selak pengen jalan. Jadi itu dia harus diatur karena biar kita juga tetap jaga jarak, tetap sesuai protokol gitu. Nanti sampai di blok A selesai itu. Blok A berarti penuh berkat.
Penuh Penuh berkat berkat. sekali. Kenapa? Penuh Soalnya berkat. sabar. Datang Ya. paling awal, Pulang paling akhir dengan pulang paling akhir. kesabaran. Luar Lagi, biasa. ya ampun. Jadi yang blok A harus tetap semangat ya. Terus besok kalau minggu depan ada misa lagi, aku nggak mau di blok A. Jangan begitu. Nah itu dia. Karena ya sama sih perlakuannya sebenarnya. Cuma Iya. ini tadi untuk mengatasi supaya bisa jaga jarak, Ya, nggak betul, uyek-uyekan betul. ya gitu. Karena kan, memang ya. biasanya pada masa normal pun saat kita pulang itu pasti terjadi penumpukan di pintu-pintu keluar. Oh ya, Nah, antri-antri pulang. ya pintu Ya. keluar yang kita gunakan juga cuma 2 ya, Iya, hanya di pintu utama, kemudian di pintu di sayap timur untuk blok D dan blok C. Ya, terus juga karena hanya per blok yang setiap blok tidak lebih dari 50 orang, makanya keluarnya lebih rapi. Itu dia. Begitu. Ya. Jadi lebih terjagalah istilahnya gitu. Berangkat terjaga, pulang juga terjaga gitu. Nah, itu salah satu fungsinya ada Satgas Ada di Satgas situ gitu bersama tentunya bersama petugas tata laksana setiap wilayah ya. Oh jadi memang Ya. Satgas itu kan Bu Prima sempat menyinggung kalau jumlahnya tuh ya kurang lebih 12-15. Kan enggak mungkin juga yang tugas tuh itu wae gitu kan ya. Iya. Nah itu pembagiannya kayak gimana sih? Mungkin kan kita jetis ya 4 wilayah gitu ya. Ya. Ada 4 wilayah. Pembagiannya seperti apa sih? Apakah hanya 12-15 orang itu aja atau ada pembagian jadwal atau segala macam gitu? Kami Satgas-Satgas. menentukan, kebetulan kami yang ada di tim liturgi memang menentukan bagaimana umat terakomodasi, terlayani dengan baik pada saat misa. Jadi kapasitas gereja kita itu 282. Untuk new normal ini? Untuk Iya. new normal, ya sudah kami pasang-pasang tanda dan kami hitung ulang hanya bisa 282 orang. Kemudian, apa mau pertanyaannya aku lali? Jadi apakah petugasnya itu Oke, kami buat wilayah. misanya seperti misa wilayah kali ya. Nah, jadi memang setiap misa satu wilayah. Satu wilayah. Ya, satu wilayah ada yang 4 lingkungan, ada yang 5 lingkungan, ada yang 6 lingkungan ya. Banyak Wilayah ya. gemuk kayak kita Wilayah ya. gemuk ya. Kayak subur-subur. Betul, betul. ya. Ya, betul. Wilayah gemuk. Kantong-kantong umat itu ternyata di wilayah 3 dan wilayah 4. Oh 4. Iya, wilayah 4. Ya, wilayah 4. Jadi kami menentukan misa sesuai dengan wilayah. Kemudian untuk petugas tata laksana itu apa? Dari mulai petugas parkir sampai petugas penyemprot itu tadi yang sanitizer. Yang alur-alur tadi itu Ya, ya. itu Petugas di blok juga itu petugas di termasuk. blok ya. Jadi dari awal umat datang sampai terakhir nanti itu ada petugas tata laksana dan itu kami bekerja sama dengan ketua wilayah dan tentunya petugas-petugas tata laksana adalah petugas wilayah. Jadi memang sudah kami kelompokkan. Dikelompok-kelompokkan Ya, gitu ya. andai kata ada klaster yang diperiksa hanya wilayah Wilayah yang Oh jadi bersangkutan lebih saja. mempermudah Satgas dari gereja sendiri Ya. untuk juga mengkoordinir ke wilayah-wilayah. Terus Ya. juga itu juga menumbuhkan apa ya? Kecintaan. pada Pada umat, paroki. iya gitu. Jadi memberi wadah untuk ayo melayani lagi. Iya, gitu. Nah, rindu loh melayani itu merindukan ya. Iya merindukan itu juga gitu. Gitu. Jadi dari kami itu kan ada Tunggu. Apa? Petugas tata laksana menggunakan apa aja Bunda? Oh, petugas tata apa aja laksana tuh? itu pakai masker, Oh, pakai face shield, terus ada Ada kokardnya, jadi menandakan ada kalau itu tandanya. Satgas itu ya. Ya. Jadi tetap ada APD yang kita pakai gitu. Itu juga memudahkan umat untuk bertanya, menanyakan informasi ya kepada aku duduk di mana ya, toiletnya sebelah mana ya, gitu kan. Untuk identitas lah ya. Dan jangan lupa kami tidak menerima umat dari paroki lain. Nah, itu dia. Itu dia. tadi karena maaf ya yang kangen sama romo-romo di paroki kami, maaf ya. jadi ya itu lagi untuk mencegah ini ya, untuk Mencegah pendataan, sih, untuk sebenarnya hanya pendataannya, pendataannya lebih mudah untuk Ya. untuk memprioritaskan apa umat yang ada di wilayah Jetis dulu. Iya, gitu. betul. Cuma Iya. tidak menutup kemungkinan mungkin kalau dari gereja lain bisa juga datang nggak ya? Tidak, karena kami juga sudah memberi informasi di depan dengan spanduk bahwa jadi ada pada saat ini pada saat misalnya normal kami tidak
menerima tamu dari paroki lain. Ya, Sejauh Biar ini mudah ya. tracingnya Tapi nanti. semoga aja corona ini sudah Segera berlalu. dan kita bisa Bisa, kembali seperti biasa. iya, untuk seperti melakukan normal misa-misa lagi. seperti itu. Nah selama sudah terlaksana beberapa kali misa offline. 2 kali. Ya 2 kali sudah offline ini ya. Nah apa ini boleh sih? diminum nggak? Oh monggo Oh, boleh. boleh Diucap diminum boleh. ya. Haus ya. Ngombe dulu Bagus lah. loh, boleh. ini ada tulisannya setip. Nah, aku ya melu Boleh haus loh ya. kejadiannya. Seger nggak? Seger nggak? Ada tumpeh-tumpeh ya. Oh, iya. Aduh, lipstikku tak setip dulu Aduh, ya. aduh. Nah, jangan lupa subscribe juga gitu. Nah, selama 2 kali offline itu, apakah ada kendala yang dirasa Satgas, terutama Satgas nih ya, ketika melaksanakan ini jadwal New normal. penugasan new normal itu apa kendala-kendala yang internal atau eksternal atau ya seperti apa kendala yang di Eksternal apa internal? Waduh berat ya Mbak ya. Ya mungkin generalnya kepiye kuwi? Kendalanya apa yang dirasa? Bunda dulu. Teman-teman Satgas. Kalau teman-teman Satgas itu Kendalanya bangun pagi. Kendala kalau bangun misa. pagi. Karena Misa pagi pertama tuh jam berapa? Oke, kami mensyaratkan. jadwal misa dulu deh, jadwal misa. Ya, jadwal misa di Paroki Jetis itu tidak berubah, hanya berubah jamnya. Tapi kami tidak mengalami penambahan misa. Ya, untuk Sabtu sore 17.30, kemudian untuk Minggu Minggu pertama. ada 3 kali misa. Yang pertama jam 6. Nah, jadi bisa agak longgar. Iya. Kemudian yang kedua jam 9. Lalu yang ketiga 17.30. Yang Minggu sore 17.30 juga Ya, sama. kayak biasa lah Iya, ya. sama. Jadi ada perubahan jadwal yang di jam pagi nih. Pagi ya. gitu. Biasanya setengah 6 nih jam 6 lah ya. Ah, Kurang lebih bisa biasanya persiapan setengah buat mandi, 8 setengah jadi 6 ya. jam 9. Kenapa sih jamnya berubah gitu? Jadi biar kami dari Satgas dan dari petugas wilayah ada waktu untuk mensterilisasi Terlebih dahulu gedung gereja ya. gereja gitu. Jadi setelah jam 6 itu digunakan untuk perayaan Ekaristi yang pertama, nanti sekitar jam 7 itu terus Disemprot. Pakai apa disemprot itu? semua, desinfektan. Tapi desinfektan yang ramah lingkungan. tenang aja. Sudah Jadi, pilihan ya dari sudah gereja pilihan. ya. Satu aman untuk kursi-kursi. Nah, Iya, yang kedua memang aman jika terkena baju Manusia, atau kulit. Ya. Nah, jadi setiap kali selesai misa itu area gereja itu entah di dalam, entah di luar semua akan disterilisasi gitu. Jadi harus di desinfektan semua. Jadi tetap aman, tetap terjaga gitu. Nah terus kendalanya apa tuh selain bangun pagi tadi yang disebutin karena jam 6, mungkin Satgas itu jam 5 ya harus datang ya. Nah selain itu ada nggak sih kendala-kendala dalam mungkin mengkoordinir atau umatnya atau gimana kendala sejauh ini atau suka selalu gitu? Suka selalu. Kami berusaha untuk Bahagia suka gitu. selalu. Jadi Satgas itu jadi seneng gitu. Kami memang selalu memberikan semangat kepada teman-teman Oh iya, yang lain pastinya. tentunya supaya kita selalu semangat dalam melakukan pelayanan. Iya, iya benar. Ya. Kemudian kendala yang lain ya. Kendala yang lain adalah karena kami atau kita itu belum terbiasa. Oh itu. Ya, belum terbiasa dengan misa new normal. Itu pada saat tanggal 15-16 Agustus. Oh, terjadi itu juga kita ya. pertama kali ya Bunda ya. Nah itu memang baik umat ataupun petugas ya. masih kadang-kadang lupa untuk Luputnya. mengingatkan. Ya, tapi semakin ke belakang ternyata Mulai paham, semakin mulai lanyah. lainnya. Ya, baik umat ataupun petugas Sudah sendiri. paham ya mengenai protokol Ya. kesehatan sendiri gitu ya. Iya. Alun-alun yang gitu. Kalau suka sama dukanya ya harus bilang banyak sukanya. Iya sih, karena juga bisa Biar banyak apa berkatnya. tuh? Oh, banyak berkatnya. Apa tuh suka dukanya setelah kendalanya kayak gitu, sukanya tuh gimana gitu? Sukanya jelas kami yang Jadi sering kumpul ya? Jadi sering kumpul. tapi tetap harus tetap itu jaga ya, jarak jaga ya. jarak, Tetap pakai masker, ya. Tadi kesini aja kita cuci tangan dulu ya Iya. sebelum masuk sini. Sama pakai masker. Kemudian kami lebih sering berkumpul untuk mempersiapkan ini. Tentunya juga kami sangat semangat mempersiapkan misa karena memang sudah lama tidak misa. Ya, rindu ya. Misa sih, misa online. Streaming kan beda ya rasanya, kita nggak bisa yang begitu. Kami juga cukup antusias pada saat dihubungi Romo untuk mempersiapkan ini ya Bun ya. Iya, betul. Kami juga mengapresiasi gerak cepat dari Romo yang begitu Bapak Uskup
memberitahu kepada kami bahwa mengumumkan ya pada saat ulang tahun perayaan Ekaristi ulang tahun Keuskupan Agung Semarang yang ke-80 itu sebagai hadiahnya kan beliau mengatakan bahwa boleh membuka, boleh memulai peribadatan di gereja. Ya, tentunya dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, jadi kami cukup antusias dan kami juga berterima kasih. Romo juga memberikan support kepada kami, baik Romo Heri maupun Romo Parman, selaku Romo Paroki kami, itu juga memberikan support yang baik kepada kami. Gitu. Nah, kalau ada nggak sih, kan tadi udah suka duka, ada nggak kesan yang mungkin lucu atau kesan yang mengesankan sampai sekarang masih diingat selama mungkin 2 kali atau selama proses penyagatan, kami menyebutnya dunia persatgasan. Nah itu dia, dunia persatgasan. Itu ada nggak sih kesan yang paling terkesan gitu? Ada ya Bun? Kesannya kalau kami mendapatkan yang paling mengesan itu ketika mendapatkan apresiasi dari umat gitu. Jadi waktu itu ada umat yang merasa terlayani sekali bahwa peribadatan di paroki ini berjalan rapi sehingga peribadatan itu ketika misa itu berjalan dengan sungguh lancar. Semua tertata rapi, petugasnya ramah-ramah gitu. Kami tuh menjadi apa yang kami siapkan ini ternyata sungguh berguna gitu. Karena kesungguhan hati itu kurang lebih 2 bulan loh mempersiapkan. Padahal ya kalau celelean loh ya. Iya, tapi ya emang gak boleh sepanteng-sepanteng gitu kan ya ibu-ibu, kayak gitu kan. Nah itu sungguh mengesan bagi kami gitu. Ternyata apa yang menjadi impian cita-cita kami untuk melayani itu tersampaikan gitu. Dan kembali untuk misa lagi gitu ya. Karena ya memang kurang lebih 6 bulan, 5 bulan gak bisa. Walaupun masih ini ya, walaupun masih misa mingguan saja. Belum misa kami harian belum membuka untuk misa harian ya, belum. Yang minggu pertama mungkin proses ya, mungkin ke proses. sana. Iya. Memang kami harus selalu bersinergi dengan beberapa bagian ya. Maksudnya juga harus bersinergi dengan Keuskupan Agung, kemudian juga kita juga harus bersinergi dengan pemerintah bahkan kota. pemerintah juga gitu ya. Betul. Dan Romo Paroki tentunya. Tentunya. Karena koordinasinya ke sana. Ya memang berarti Satgas ini akan terkesan ketika diapresiasi karena memang harusnya seperti itu karena kita juga membantu umat untuk bisa kembali misa ya kan, beribadah kembali dan Satgas juga senang apabila ada tanggapan dari umat juga menyambut baik tentang adanya Satgas ini. Begitu. Ada lagi yang bikin terkesan dari Satgas sendiri. Kami ngelembur sampai jam 12 malam ya. Itu hanya untuk menyusun data umat satu paroki gitu. Jadi itu kesan apa ya? Kesan luar biasa. Itu kesan ya. sama gitu. Ya itu tadi kalau ditanya suka duka, kesan-kesan gitu. Jadi kami itu kebetulan kan teman-teman tim Satgas kan ada yang kuliah juga gitu. Tapi yang jelas jadi nom-noman. Iya, jadi nggak cuma ibu-ibu aja ya. Masih muda itu tadi, 17 tahun katanya tadi ya sebelum tag ya. Iya. Jadi kebetulan punya teman-teman yang punya greget yang sama gitu. Yuk dikerjakan gitu dan dikerjakan pun mereka nggak mengeluh gitu dan kita kerjakan sampai selesai sampai tengah malam pun tetap kita kerjakan gitu hanya untuk menyusun data umat, memilah data umat yang kami dapat yang kami dapat dari ketua lingkungan. Jadi data umat yang umat sehat beneran sama umat yang punya rentan penyakit gitu kami pilah-pilah sendiri dan itu kebetulan satu tim Satgas kami bersama-sama. Nah itu sampai tengah malam itu gitu. Ya ampun. Seru gitu. Maksudnya seru. Menyenangkan. Iya benar. Gitu. Tapi ya tahu nama-nama. Jadi nyampe katam ya, nyampe hafal ya nama-nama per wilayah. Nah itu kan pendataan tadi tuh untuk kita bisa tahu ke misa biasa gitu ya. Nah kan juga kadang kan kita juga pengen ada misa manten gitu kan. Nah itu kan masa ya ditunda sampai corona selesai kan. Iya. Selak gitu kan. Nah jadi kalau manten umurnya semakin bertambah kan semakin aduh kapan ya gitu kan. Pengen maksudnya. Pengen apa tuh Bu? Pengen manten. Mantenan ya itu kan jadi kayak
Gimana ya misa manten ini apakah sama dengan misa manten biasanya sebelum corona atau ada perubahan apa sih manten khusus yang membedakan dengan misa biasa juga gitu? Mungkin untuk teman-teman yang mau jadi manten gitu kan pikir-pikir kan ya. Udah ada ya? Ada ya? Pasti ada ini. Sudah ada yang mendaftar? Kayaknya udah berencana. Sudah antri di papan Sudah pengumuman itu. Itu dia. Ya, untuk misa manten kami di dunia persatgasan Paroki Jetis, dunia persatgasan, Horor banget kayak ya. apa bahaya ini loh Iya, dunia iya, persatgasan. Nah, kami teman-teman Satgas itu memang itu termasuk pelayanan kami ya. Jadi kami memang menyediakan diri untuk menyatgas. Khusus untuk misa, khusus untuk ibadat manten. Ibadat ya, ini Ya, bukan ibadat. misa ya. Ya, bukan misa. Hanya pemberkatan saja. Kenapa begitu? Kenapa nggak misa? Karena memang untuk misa-misa yang diperbolehkan baru misa. Jadi memang ada mingguan. perizinan dari KAS sendiri untuk misa apa yang bisa dilaksanakan begitu ya? Ya mungkin seperti itu ya. Iya. Ya tapi yang jelas kalau untuk kegiatan ibadat yang lain itu diminimalkan waktunya. Ya makanya dipilihlah tidak misa manten tetapi ibadat pemberkatan. Ya, kenapa kami menyediakan diri untuk melayani para manten-manten? Melayani para manten-manten. Ya, itu jadi karena saksi mereka juga nih kita lah. Sebenarnya sih iya enggak juga. Iya enggak juga. Jadi memang kami memastikan, kami adalah Satgas yang harus memastikan siapa saja umat ataupun orang-orang yang berkegiatan di dalam gereja. Nah, tentunya salah satunya adalah manten. Ya, manten itu kami screening dari sekretariat. Ya, jadi kami juga bekerja sama dengan sekretariat. Sekretariat nanti akan mengumpulkan data gitu ya? nama-nama siapa saja yang datang. Kemudian jumlah yang diperbolehkan kalau di misa normal, misa normal itu boleh sebanyak-banyaknya. Ya, boleh sebanyak. Ada batasan ya. Bawa misa RT dibawa semua satu lingkungan pun boleh ya kan. Nah, kalau di misa manten misa meneh ibadat pemberkatan manten di masa new normal ini hanya 10 sampai 15 orang. Ya, betul. Hanya sedikit Kenapa aja. begitu? Ya, karena memang diminimalkan jumlahnya supaya tidak terlalu banyak orang berkerumun di dalam gereja. Tetap jaga jarak. Ya. Protokolnya sama. Protokolnya sama. Ya cuci tangan gitu ya. Mobil manten ataupun mobil keluarga yang lain parkir di tempat parkir, Iya, parkiran depan yang itu. altar ya lain mana ya tapi ya. Kemudian masuk, kemudian dijadwal, di checklist yang sudah datang gitu ya. Kemudian cuci tangan, termogan, kemudian baru masuk ke dalam area gereja. Tamu pun juga turut diperiksa ya Bu ya, tidak hanya manten dan keluarganya. Ya. Tamu dari luar pun juga diperiksa karena kenapa? Contohnya nih kapan hari kan kita nyatgas manten ya Bun ya. Beberapa kali mantennya dari luar kota ya. Iya betul. Nah, itu dia. Jadi beberapa keluarga juga menunjukkan hasil rapid test. Jadi memang udah ya itu salah satu protokol kesehatannya yang harus menunjukkan tesnya gitu kan. Jadi untuk dari luar kota ya. Ya untuk menjaga ketika masuk ke dalam tuh sudah yakin kalau ini sudah bebas begitu ya. Setelah pemberkatan pun kita melakukan sterilisasi. Pakai apa? Desinfektan. jadi memang protokolnya itu memang double protection, pokoknya intinya udah cuci tangan dan sanitizer. Kalau kita sendiri nggak menjaga gitu ya. Gimana? Pokoknya saya menjaga begitu ya. Mungkin di paroki kita mungkin satu-satunya kali ya yang ada satgas mantennya. Dari beberapa informasi teman-teman sih gitu ya. Tapi yang mungkin jelas juga memang, menutup kemungkinan untuk satgas paroki lain untuk juga seperti Turut kita serta. gitu ya. Iya, Maksudnya iya, memfasilitasikan semoga. jangan sampai Iya. mantennya nggak tahu sampai kapan bisa jadi manten gitu kan setelah berumur ya lah maksudnya. Kan. sak pingin, pengen mantenan. mantenan Ya, gitu kan. Jadi gitu. ya memang lagi-lagi protokol kesehatan yang memang kita Harus utamakan untuk dipenuhi. saling menjaga ya. Dan sadar diri kalau kita sehat. Sadar diri itu sehat. Nah, makanya dari bentuknya Satgas ini membantu kita umat itu yang mungkin belum yakin untuk menggereja atau untuk beribadah lagi terlebih itu. Nah, Satgas ini sudah menyediakan nih protokol-protokol kesehatan yang membantu untuk kita kita tuh sudah yang tadi itu lagi sadar diri tentang kesehatan kayak gitu ya. Nah, mungkin dari
teman-teman wadidaw dari ibu-ibu Satgas ini ada nggak sih teman-teman ibu-ibu ibu-ibu loh. ya intinya kan kita temenan tau Bu ya. Nah itu pesan apa yang ingin disampaikan untuk umat yang mungkin sudah menggereja, maksudnya beribadah yang sudah 2 kali offline itu mengikuti ibadah di Jetis dan juga yang mungkin masih belum yakin, masih ragu-ragu. Karena beberapa saya juga dengar belum lah aku masih takut kayak gitu. Mungkin ada pesan untuk umat yang masih merasa seperti itu gitu. Yang jelas kami sudah menyediakan diri Satgas Peribadatan Penanganan Dampak COVID-19 Paroki Jetis sudah menyediakan diri untuk melayani semua umat Paroki Jetis yang terdaftar sehat. Ya, kami juga minta bantuan dari ketua lingkungan untuk mengkondisikan umat-umat yang akan datang ke gereja. Ya, jadi kami pada saat ini menghimbau ya Bunda ya untuk semua umat yang akan datang ke gereja sadari diri bahwa sehat. Ya, kemudian mendaftar di ketua lingkungan, kemudian mendapat apa Bun? Kartu pas. Kartu pas untuk bisa masuk, ya. Lalu ikuti protokol kesehatan yang telah disediakan di gereja supaya kita dapat beribadah dengan aman dan kita juga saling menjaga satu sama lain. Jangan lupa pakai masker. Iya masker, pokoknya semua protokol kesehatan kita sama-sama penuhi ya. Betul. Benar. Kalau merasa agak meriang, pilek, batuk, ya udah nggak usah daftar dulu gitu. Misal online di rumah dulu aja deh gitu. Nanti kalau udah 2 minggu, bolehlah ikut misal lagi gitu, daftar lagi gitu. Nah itu dia buat umat-umat mungkin yang belum yakin ya untuk beribadah kembali. Mungkin dengan adanya podcast pertama dari Jetis ini untuk meyakinkan lagi ini kita nggak perlu untuk khawatir selagi kita bisa mencegah dan nggak usah takut deh untuk bisa di maksudnya paroki kita juga gitu. benar banget karena kita sudah berusaha untuk mencegah juga penularan seperti itu melalui pendataan juga. Jadi untuk umat silahkan untuk kembali untuk menggereja boleh banget gitu ya. Boleh. Nah, sudah kami siapkan. Nah, Satgas juga sudah siap ya, umat juga. Kami juga sudah siap, petugas kesehatan pasti ada di setiap Nah itu dia, gitu. Petugas kesehatan juga sewaktu-waktu ada apa pasti sudah siap. Enggak minta sesuatu hal terjadi yang buruk ya. Memang itu semuanya antisipasi. Protokol juga. Iya, protokol. Itu sebagai syarat kepenuhan yang ada memang petugas harus dipenuhi. Gitu. Okay. Makanya kami bekerja sama dengan beberapa bidang selain di intern bidang liturgi sendiri. Iya, benar banget. Iya. Boleh nggak? Terima kasih. Gitu. Boleh banget ini, boleh sapa. Yes, boleh lah ya. Mau nyapa siapa toh Bu? Boleh lah kalau makasih silakan monggo. Kami berterima kasih kepada Romo Paroki Vincentius Suparman BR, kemudian Vikaris Paroki Romo Ambrosius Heri Krismawanto atas bimbingan dan supporting kepada kami tim Satgas. Kemudian kami juga berterima kasih kepada ketua wilayah. Ya, ketua wilayah, ketua lingkungan, dewan paroki yang sudah bekerja sama bersama kami. Kemudian kami juga berterima kasih kepada umat yang sudah manut dan mau diatur pada saat mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggunya. Karena itu lagi-lagi kesadaran kita ya untuk bisa untuk saling menjaga gitu ya. Iya, benar. Terima kasih juga untuk tim Komsos Paroki. Keren loh tim Komsos Paroki. Jadi edukasi kita kan semua dibantu tim Komsos. Ini podcast ini adalah salah satu penghubung ya. Nanti enggak hanya Satgas saja, komunitas lain yang ada di gereja Jetis juga bakal bisa kok masuk ke Setip. Sedulur Jetis podcast gitu. Sebelum kita kan udah berbincang banyak banget nih ya tentang protokol gitu ya. Nah, ini kita ada apresiasi nih ke kedua bidadari yang spesial banget bisa datang. Sayap atau selendang? Chicken wings. Alah. Jadi kita ada apresiasi karena kita itu di depan ibu-ibu sudah ada muk. Oh ini muknya maksudnya tadi kan surprise pasti ya. Nah ini monggo boleh banget yang udah ada capnya dibawa masing-masing jangan sampai ketuker ya. Warnanya plus isinya juga boleh dibawa pulang sebagai tanda terima kasih kami dari tim Setip Komsos Jetis yang sudah
meluangkan waktunya yang sudah mengurus keluarga, satgasnya, bekerja ya kan. Untuk bersama kami bergabung dan berbincang mengenai satgas dan persiapan Gereja Jetis untuk menghadapi new normal ke depannya begitu. Silakan dibawa pulang, dihabiskan dulu ombenannya. Bisa silakan. Bisa kita tos dulu kan dari tadi udah bercuap-cuap ya kan. Boleh banget kan. Terus ya, terus udah. Sebelum menutup ya. Sian. Oh boleh minum juga? Silahkan boleh banget. Oke, terima kasih untuk episode the first ini bersama Satgas. Perdana kita sudah ditemani Satgas. Terima kasih untuk umat yang sudah bersama kita yang sudah mendengarkan dan melihat kita sampai akhir. Sekian dari kita, saya Paulina. Saya Prima. Saya Reta. Jumpa lagi di episode Setip Sedulur Podcast Jetis. Sedulur kembali lagi ya. Bertemu dan berjumpa lagi dengan kita Setip Sedulur Jetis Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkah dalam.